wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatima dengan NIM 118206060 dari Pendidikan Biologi semester 6B Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana proses pembuatan dari yogurt. Nah, yogurt sendiri merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional. Lalu bagaimana sih cara pembuatan yogurt tersebut? Langsung saja kita lihat langkah-langkahnya. Tetapi sebelum kita melakukan proses pembuatan yogurt, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa yogurt adalah suatu olahan minuman susu hasil fermentasi dari bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut merupakan bakteri penghasil asam laktat yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Kedua bakteri baik tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Saat pertumbuhan di dalam usus, kedua bakteri ini mampu menciptakan keadaan asam yang menghambat bakteri lainnya. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus berkembang dengan baik pada suhu 40-44 derajat Celcius karena apabila suhu terlalu dingin, bakteri sukar untuk berkembang biak, dan apabila suhu terlalu panas, maka bakteri akan mati. Nah, yogurt yang baik mempunyai total asam laktat sekitar 0,85 sampai 0,95%, sedangkan derajat keasaman pH-nya yang baik adalah sekitar 4,5 sampai 5. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kita kali ini yaitu bahan yang pertama yaitu susu UHT atau susu murni. Di sini kelompok saya menggunakan merek Fresh and Flake. Nah, untuk variannya menggunakan full cream dan juga low fat. Saya menyarankan menggunakan susu full cream agar tekstur yogurtnya nanti menjadi kental. Bahan yang kedua yaitu yogurt blend. Nah, di sini kita bisa menggunakan merek apa saja. Fungsi dari yogurt blend ini sebagai bibit untuk proses fermentasi nanti. Untuk alatnya sendiri, pertama ada panci untuk menyimpan susu yang dihangatkan. Kedua, ada kompor untuk menghangatkan susu. Yang ketiga, ada gelas ukur untuk menakar susu yang akan digunakan. Yang keempat, ada pengaduk untuk mengadukkan susu saat dihangatkan. Lalu ada botol juga, di sini bisa menggunakan botol kaca atau plastik, dan ada pembungkus kain untuk membungkus botol. Lalu untuk langkah kerjanya sendiri, sebelum melakukan proses pembuatan yogurt, saya melakukan sterilisasi terlebih dahulu pada alat yang akan digunakan. Kemudian menyiapkan susu UHT yang akan difermentasi. Di sini kelompok kami menggunakan 300 ml untuk setiap susunya. Langkah pertama, susu yang akan difermentasi dipanaskan terlebih dahulu di dalam panci pada suhu 75 derajat Celcius selama 15-30 menit. Usahakan dengan api yang kecil ya. Selain itu, pada proses pemanasan juga pastikan susu terus diaduk agar susu tersebut tidak menggumpal. Dilakukannya proses pemanasan pada susu yang akan difermentasi, hal tersebut bertujuan untuk menurunkan populasi mikroba dalam susu dan juga mengurangi kandungan air dalam susu. Selanjutnya, langkah kedua yaitu merupakan tahap pendinginan, di mana susu yang telah dipanaskan kemudian didinginkan sampai suhunya mencapai 40 derajat Celcius atau suam-suam kuku. Langkah ketiga yaitu tahapan inokulasi, di mana kita memasukkan yogurt tanpa rasa atau yogurt blend
ke dalam susu yang telah didinginkan sebagai pengganti biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebanyak 2% dari total susu yang akan difermentasikan. Kemudian setelah itu masukkan susu ke dalam botol secara perlahan dan jangan sampai tumpah karena itu akan menyebabkan kebasian. Nah, setelah itu botol ditutup dengan rapat agar suhunya dapat terjaga. Lalu langkah yang keempat, susu yang telah diinokulasikan saya bungkus terlebih dahulu menggunakan kain penutup agar tetap menjaga kestabilan suhu. Setelah itu disimpan di dalam ruangan inkubasi yang bersuhu sekitar 43 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai tercapai pH 4-5. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, susu yang telah mencapai pH 4-5 didinginkan pada suhu 5 derajat Celcius untuk selanjutnya dikemas dalam botol atau tempat lainnya. Nah, di sini saya mendinginkan yogurt yang telah jadi di dalam lemari es atau kulkas. Setelah proses pembuatan yogurtnya selesai, mari kita review hasilnya. Pertama, kita akan mencium aromanya, apakah memiliki aroma khas yogurt atau tidak. Nah, pada praktikum kali ini aromanya itu aroma susu dan tidak terlalu memiliki kekhasan aroma yogurt. Untuk teksturnya sendiri, tekstur dari yogurt yang kita buat ini cukup kental. Sesuai dengan teori bahwa yogurt itu memiliki tekstur yang cukup kental atau kental. Kemudian, rasa dari yogurt yang kita buat ini rasanya cukup asam, jadi tidak memiliki keasaman yang sangat kuat. Kemudian, untuk warnanya sendiri, yogurt ini berwarna putih susu. Baik, rupanya cukup sekian praktikum bioteknologi kita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam proses pembuatannya. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Liana Fatima mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.